Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waiki Story. Ini adalah channel edukasi lovebird mania Indonesia. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di channel ini saya membahas seluk-beluk dunia lovebird, mulai dari perawatan dasar harian sampai dengan settingan lomba. Insya Allah semua saya kemas dengan cara yang masuk logika. Setelah video perawatan lovebird usia 40 hari sampai dengan 2,5 bulan, sekarang kita akan melanjutkan perawatannya hingga masuk ke masa mabung yang pertama sampai akhir ya. Ini adalah masa emas untuk kita mengasah mental lovebird baik di rumah maupun di gandangan. Jadi simak terus videonya sampai habis biar nanti nggak salah paham ya. Mari kita mulai sharingnya. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang menanyakan part satunya di mana, part satunya ada di video sebelum ini ya. Silahkan dicek dulu, jadi nanti prosesnya nggak loncat-loncat. Jika ada yang kurang jelas di part 1, juga baiknya ditanyakan di sana. Nanti insya Allah saya jawab secepatnya. Oke, ini adalah sistem yang biasanya saya gunakan selama ini. Jadi yang akan saya share adalah sistem penggacoran yang paling sering saya gunakan ke anakan lovebird lulusan dari in-out dominan. Sekarang anggap aja lovebird kalian udah lulus in-out dominan ya, dan usianya sekarang 2,5 bulan. Nah, dari usia itu sampai nanti usia 3 bulan adalah fase adaptasi dengan pemilik atau perawatnya di tempat barunya dia yang sekarang. Jadi kalau dulu kan berada di kandang koloni, sekarang dia berada di kandang kapsul. Nah, di sini dia memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan kita. Di usia 2 minggu awal pemindahan itu saya tidak sarankan untuk memandikannya dulu ya. Itu artinya mandi enggak dilakukan sebelum dia menginjak usia 3 bulan. Lalu bagaimana nih caranya biar dia itu bisa cocok dengan kita? Baiknya adalah selalu berikan waktu untuk berinteraksi dengan calon gacuanmu ini. Semakin sering dia kita ajak untuk berinteraksi, maka akan semakin terbiasa pula dia dengan kita. Nah, memangnya kenapa atau apa sih perlunya adaptasi dengan perawatnya ini? Fungsinya adalah agar performa aslinya dia itu nggak tertahan. Kasusnya seperti ini nih, pernah nggak kalian lihat lovebird kalian itu ngekek panjang pas nggak ada kalian? Tapi pas kita deketin dia buru-buru mau ngekek, bahkan bunyi aja enggak. Nah, dari kasus tersebut kita bisa simpulkan bahwa kedekatan dengan perawatnya itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan performa lovebird sedari kecil. Saya sendiri sering memberikan masukan bahwa pada lovebird muda terlebih di bawah usia 3 bulan itu jangan terlalu memaksakan rawatan yang aneh-aneh dulu. Takutnya adalah dia akan mengingat kita itu sebagai ancaman karena dia merasa kurang nyaman ketika ada kita di dekatnya. Nah, sampai di sini ada gambaran ya. Baik, kita lanjut lagi. Setelah dia berusia 3 bulan tuh baiknya mulai kita kenalkan dengan penjemuran dan mandi. Saran saya kita jemur aja dulu, siapa tahu nanti pas jemur tuh dia mau mandi sendiri. Jadi jika dia sudah ada tanda-tanda mau mandi sendiri, ini termasuk lovebird yang bagus menurut saya. Tapi nggak bisa dijadikan patokan juga loh ya. Kalau nggak mandi sendiri berarti nggak bagus. Itu bukan seperti itu. Di sini saya hanya berasumsi lovebird itu akan lebih cepat tenang karena sedari kecil sudah bisa tahu kondisi tubuhnya itu seperti apa. Ya kayak kita gitulah kira-kira, kalau gerah ya mandi, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Jadi tipe lovebird ini biasanya akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan juga perawatnya. Untuk penjemuran awal itu baiknya bertahap per 5 menit ya, dan ambil per 2 hari. Semisal Senin Selasa kita kasih penjemuran 5 menit, Rabu Kamis kita naikkan menjadi 10 menit, dan Jumat Sabtu kita naikkan lagi menjadi 15 menit. Nah, ini adalah penjemuran awal. Jadi untuk pertama kali jemur ya. Nah, sampai di 15 menit ini kita stop dulu aja, artinya ini adalah penjemuran maksimalnya. Nah, penjemuran nantinya akan kita sesuaikan dengan kondisi lovebird pada saat itu. Baiknya juga kita selalu pantau nih kekuatan dia menahan panas itu seperti apa. Jika sekiranya udah ngos-ngosan ya baiknya langsung taruh di tempat teduh dan hafalin tadi dia itu betah berapa menit selama dijemur. Nah, di usia 3-4 bulan kita sudah belajar tentang mandi dan jemurnya ya. Oh ya, ini untuk soal masteran tetap jalan terus ya. Jadi selama kita proses di tahun awal ini, masteran itu harus selalu tersedia setiap hari. Dan pada settingan ini saya menerapkan settingan full kerodong. Jadi setelah rawatan pagi selesai, saya langsung kerodong dan ditaruh di ruangan pemasteran. Ini tanpa mandi malam ya jika dia belum pernah digandang sama sekali. Artinya perawatan hanya di pagi hari aja. Di usia 4 bulan ini biasanya lovebird akan benar-benar menjadi sangat responsif, baik dari mendengar suara lovebird lain maupun saat melihat lovebird lain. Dan biasanya juga lovebird bakalan rajin ngekek meskipun pendek-pendek.
Di usia 4 bulan inilah biasanya performa lovebird muda berada di titik puncaknya. Jadi jika kalian itu mulai latih gandang di usia 3 bulan kemarin, maka di usia 4-45 bulan akan benar-benar terlihat mentalnya dia itu seperti apa. Untuk melatih mental itu baiknya bertahap ya, sudah sering saya bilang soal ini. Jangan langsung digantang karena selain hemat uang juga nggak terlalu efektif kalau langsung digantang. Nah, bagi kalian yang bingung juga masalah penjemuran dan mandi tadi, sebenarnya di video awal channel ini tuh sudah saya buatkan video cara mandi dan jemur lovebird. Jadi silahkan dicek dulu, siapa tahu bermanfaat buat kalian ya. Oke, kembali lagi, di usia 4-5 bulan saran saya rajin-rajinlah latih mental lovebird. Seminggu itu boleh 2-3 kali latihan mental. Ada satu kunci yang jarang diungkapkan orang-orang nih. Ingat ini baik-baik. Burung yang sudah bau-bau gantangan itu bakalan banyak trouble ketika dia itu absen lama, nggak digantang atau dibuang emosinya. Sekali lagi, burung yang sudah bau-bau gantangan artinya dia itu sudah pernah digantang. Itu bakalan banyak trouble ketika dia absen lama, nggak digantang atau dibuang emosinya. Boleh percaya atau enggak, tapi inilah yang selama ini saya alami. Jadi jika kamu punya kendala kenapa lovebird berprestasi kok sekarang jadi macet, atau kalian beli lovebird berprestasi kenapa sekarang nggak pernah jalan lagi, biasanya tebakan saya yang pertama adalah pasti itu burung absen lama, nggak digantang atau dibuang emosinya. Dan biasanya juga tebakan saya itu tepat, nggak meleset. Nah, apa yang terjadi pada lovebird muda ini jika sampai macet seperti itu? Agak merepotkan memang karena hal ini adalah yang paling banyak merusak lovebird muda pada saat ini. Kenapa kok repot? Karena seharusnya dia itu memulihkan mentalnya, tetapi terkendala saat mendekati masa mabungnya. Dimana masa mabung itu dimulai biasanya pada usia 5 bulan ya. Nah, masa mabuk inilah sebenarnya itu adalah masa tenang. Jadi dia nggak boleh kita latih mentalnya dulu. Lalu solusi apa nih yang bisa kita lakukan? Ya saran saya tunggu sampai dia selesai mabungnya dulu aja. Dan otomatis nanti kita akan setting ulang burung itu karena sebelumnya kan dia rusak. Berbeda jika lovebird-nya itu selama sebelum mabung dia baik-baik aja, maka ketika mabungnya lancar biasanya itu performanya akan naik secara bertahap menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi mulai usia 5-6 bulan kita sudah harus berhati-hati ya, karena ini termasuk usia mabung yang pertama. Jadi soal gantang atau trek bisa dikurangin dikit-dikit dan pantau terus perkembangan bulunya. Semisal ada tanda-tanda performanya drop dan mulai ada bulu jatuh, saran saya itu langsung diistirahatkan aja biar nanti nggak menjadi masalah kedepannya. Untuk masalah mabung sudah ada videonya, silahkan nanti dicek di deskripsi video ini, sudah saya sertakan linknya biar nggak bingung lagi nantinya. Nanti akan saya sertakan juga link yang selepas masa mabung ya. Nah, meskipun banyak orang yang suka menggunakan settingan untulan pada lovebird Balibu, tapi entah kenapa saya lebih memilih settingan lovebird single di usia muda dan akan disetting untulan setelah masa mabung pertama selesai. Itu pun juga nggak semua disetting untulan, ada beberapa lovebird sampai dewasa itu baru dia saya setting untulan. Sebenarnya semua settingan itu hanya opsional ya, artinya nggak ada yang mutlak harus seperti itu, karena menurut saya akan banyak yang harus dimodifikasi menuruti kondisi lovebird kita pada saat itu. Jadi cocok di saya itu belum tentu cocok di kalian. Hanya saran saya jangan takut untuk mencoba selama kita itu tahu plus dan minusnya. Dengan mengetahui plus dan minusnya kan kita bisa lebih paham resiko yang dihadapi itu apa. Nah, sampai di sini kamu udah subscribe video ini belum nih? Jika belum, yuk silahkan di subscribe dan dibantu channel ini biar berkembang menjadi lebih baik lagi ya. Jangan lupa like dan juga share jika video ini bermanfaat buat kamu. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik. Jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Widi Emperium pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.